Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 116 pada kali ini ingin mempresentasikan final report dari praktikum. Kami beranggotakan Muhammad Yusuf Alif, Helena Dinda Putri Naila, dan Sinta Pahlevi. Selanjutnya, gambaran bisnis dari PT UHappy. PT UHappy merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Produk yang dihasilkan dari PT UHappy adalah potato slicer. Potato slicer merupakan alat bantu UMKM, kentang goreng, dan kentang Mustafa dengan desain yang menarik. Produk ini sebagian besar terbuat dari plastik dan stainless steel. Analisis STP dari PT UHappy, segmentingnya geografis. Perusahaan menjual potato slicer di lingkungan industri Jawa Barat, khususnya di UMKM kentang dan lokasi yang dipilih yang terdapat orang-orang yang menjual kentang goreng dan warung makan. Demografisnya, potato slicer, alat bantu UMKM yang dikhususkan untuk penjual kentang dan bisa untuk rumah tangga. Terus psikografis, produk potato slicer ini ditunjukkan kepada masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis. Terus perilaku, potato slicer memiliki kualitas yang baik dengan bahan yang berkualitas dan aman untuk digunakan oleh konsumen dengan proses produksi yang bersih dan menghasilkan potongan kentang yang berkualitas tinggi. Targeting dari PT UHappy, alternatif targeting yang dipakai yaitu product specialization karena produk potato slicer dikhususkan untuk UMKM atau industri rumah tangga yang berfokus pada cemilan kentang goreng seperti Mustafa dan potato crispy. Terus positioningnya, potato slicer ini merupakan produk serbaguna yang membuat penggunanya merasa senang. Adapun tagline dari PT UHappy adalah UHappy. Marketing mix-nya itu produk potato slicer, alat multifungsi dengan desain menarik. Produk ini sebagian besar terbuat dari plastik dan stainless steel sehingga tidak mudah berkarat. Terus harga jualnya akan dijual dengan harga 1.204.000 per unit. Flashnya perusahaan manufaktur dan memiliki gudang yang dapat menyimpan persediaan produk serta bahan baku berlokasi di Bandung. Promosinya dilakukan pada platform seperti Instagram atau website. Selanjutnya, berikut merupakan strategi dan rencana pemasaran untuk PT UHappy. Pemasarannya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu website. Website merupakan salah satu platform untuk mempromosikan suatu produk. Maka dari itu PT UHappy menggunakan website. Melalui situs web ini dinilai mampu untuk mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan, sebab dapat menjangkau konsumen lebih luas dibandingkan pemasaran konvensional. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam promosi website yaitu sebesar 7.500.000. Untuk pemasaran yang kedua dilakukan dengan cara endorse. Endorse menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan potato slicer. Karena dengan jasa endorse ini akan lebih populer di berbagai sosial media seperti IG dan TikTok. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam endorse yaitu sebesar 125.000. Selanjutnya untuk promosi yang ketiga yaitu Facebook Ads. Untuk Facebook Ads ini mempromosikan dengan menggunakan Facebook agar memudahkan produk ini dikenal oleh ibu rumah tangga sesuai dengan kondisi segmentingnya. Dikarenakan ibu rumah tangga zaman sekarang banyak menggunakan platform Facebook. Untuk biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 36.000. Sehingga total cost yang dikeluarkan untuk pemasarannya sebesar 7.661.000. Untuk selanjutnya terdapat rencana produksinya. Untuk rencana produksi didapatkan demand dari hasil forecasting sebelumnya itu sebesar 5.543. Sehingga peningkatan target pembelinya dari tahun 2023 sampai 2028 dapat dilihat pada slide
tersebut, yaitu pada tahun 2024 sebesar 5.600, 2025 sebesar 5.658, 2026 5.717, 2027 5.776, dan 2028 5.836. Dan peningkatan target penjualannya yaitu sebesar 1,03% per tahun. Untuk production volumenya pada tahun 2023 sebesar 5.599, 2024 5.655, 2025 5.712, 2026 5.770, dan 2027 5.828, dan 2028 sebesar 5.887. Production volume itu meningkat sebesar 1%. Untuk selanjutnya, berikut merupakan rencana sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia dibagi menjadi sebelum rekrutasi dan juga setelah rekrutasi. Untuk organization struktur sebelum rekrutasi terdiri dari CEO, lalu spesialis HRD staff, lalu spesialis finance staff, production manager dengan staff di bawahnya yaitu production operator, lalu sales and marketing manager dengan staff di bawahnya yaitu sales and marketing staff. Lalu untuk organisasi struktur after recruitment terdiri dari CEO dengan anggotanya production general manager dengan staff di bawahnya production line head dan staff di bawahnya lagi yaitu production operator. Selanjutnya terdapat marketing and sales general manager dengan staff di bawahnya yaitu marketing and sales supervisor, lalu staff di bawahnya lagi yaitu marketing and sales staff. Yang ketiga yaitu HRD manager dengan staff di bawahnya HRD staff, dan yang terakhir yaitu finance manager dengan staff di bawahnya yaitu finance staff. Selanjutnya berikut merupakan proyeksi keuangan dalam bentuk cash flow. Pada cash flow ini terdiri dari total pendapatan dan pengeluaran dari tahun 2022 dan 2027 yang dapat dilihat pada slide. Lalu juga terdapat net cash flow, beginning cash balance, dan final cash balance. Oke, untuk slide selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proyeksi keuangan. Di sini ada bagian balance sheet. Balance sheet merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Berikut merupakan balance sheet pada PT UHappy. Terdapat current asset, fixed and intangible asset, fixed asset, owner and equities asset. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di akhirnya itu terdapat semuanya balance atau hasilnya 0. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada analisis kelayakan. Pada analisis kelayakan terdapat nilai NPV, IRR, dan PCR. NPV merupakan selisih antara nilai pengeluaran dan nilai pemasukan yang telah disesuaikan dan juga memperhitungkan nilai waktu dari uang tersebut kapan mendapatkan nilai kepada perusahaannya. Nah, untuk NPV ini sendiri, perusahaan mendapat 748, 825, dan 201 ribu rupiah. Untuk PBP didapatkan bahwa payback period sebesar 3,85, yang artinya dalam waktu 3,85 tahun, perusahaan akan mendapatkan investasinya kembali. Boleh di next. Selanjutnya ada IRR, merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi atau suatu indikator yang menunjukkan saat melakukan analisa keuangan untuk memperkirakan probabilitas investasi. Pada perhitungan IRR didapatkan nilai sebesar 18%, berarti dikatakan layak. Boleh di next. Selanjutnya terdapat BCR. BCR merupakan metode yang digunakan untuk tahap awal perencanaan investasi, evaluasi sebagai tambahan analisis, validasi hasil evaluasi. Nah, pada BCR ini sendiri
layak karena nilai BCR sebesar 1,15, di mana BCR nilainya lebih dari 1 dan termasuk layak. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu jarak antar supplier lokasi dengan kandidat lokasi. Pertama, alternatif A, jarak PT You Happy 1 dengan toko aneka baut 133,93 km. Terus jarak PT You Happy 1 dengan toko Jitu 129,53 km. Terus jarak PT You Happy dengan Cicadas Plastik 293 km. Alternatif B, jarak PT You Happy 2 dengan toko aneka baut 60,74 km. Jarak PT You Happy 2 dengan toko Jitu 66,83 km. Jarak PT You Happy 2 dengan Cicadas Plastik 239,24 km. Alternatif C, jarak PT You Happy 3 dengan toko aneka baut 242,13 km. Jarak PT You Happy 3 dengan toko Jitu 237,52 km. Jarak PT You Happy 3 dengan Cicadas Plastik 271,71 km. Faktor rating. Di sini dari ringkasan penilaian faktor rating, angka yang tertinggi yaitu 76,75. Maka didapatkan yaitu dari lokasi yang terpilih adalah alternatif 2, kabupaten, yaitu yang berasal dari Kabupaten Garut yang berada di Bayu Resmi. Kelebihan dari lokasi ini yaitu memiliki jarak antar supplier yang berdekatan, memiliki akses transportasi yang baik, memiliki potensi bencana alam yang rendah, sedangkan kekurangannya untuk lokasi ini yaitu memiliki ketersediaan luas lahan yang sedikit. Routing sheet. Routing sheet menunjukkan kebutuhan material, kapasitas mesin, efisien mesin, dan lain-lain. Untuk membuat produk, untuk input routing sheet terdiri dari operation, facilities name, process time, scrap, defect, efisiensi. Dari routing sheet ini didapatkan total mesin yang dibutuhkan adalah sebanyak 11. Untuk selanjutnya yaitu terdapat stacking, MHE, dan unit load. Untuk stackingnya itu merupakan penumpukan barang jadi ke MHE yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah yang optimum dalam satu waktu kegiatan pendistribusian material dengan menggunakan MHE. Didapatkan hasil stackingnya sebagai berikut dari rek ke GBBU, ke GBBP, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk MHE-nya atau Material Handling Equipment-nya, yang terpilih yaitu troli dengan dimensinya 0,9 kali 0,6 kali 0,5 meter dengan kapasitasnya 300 kg. Untuk selanjutnya, unit load-nya itu menjelaskan tentang seberapa besar total produk yang harus didistribusikan secara teknis. Tujuannya untuk meminimalkan perpindahan total yang tidak diperlukan. Karena untuk menggunakan MHE membutuhkan biaya. Sehingga untuk menghitung unit load yang terbaik, kita menggunakan Gantt chart dan memilih waktu yang paling minimum. Sehingga didapatkan waktu yang paling minimum yaitu sebesar 752 dengan unit load yang terpilihnya sebesar 25. Untuk selanjutnya, berikut merupakan initial layout dan juga fasilitas tambahannya. Untuk initial layout, luas daerahnya didapatkan dari allowance of machine, allowance of operator, material movement, dan dimensi dari fasilitas tersebut. Terdiri dari molding injection table, drilling machine 1, assembly table 1, casting table 1, drilling machine 2, drilling machine 3, molding injection table 2, assembly table 2, assembly table 3, inspection table, packaging table, area receiving, area GBBU, area GBBP, area warehouse, dan area shipping, dan didapatkan
total areanya sebesar 797 meter persegi. Untuk selanjutnya terdapat fasilitas tambahan, yaitu masjid, pos security, tempat parkir, dan juga kantin, lalu terdapat kantor dan lantai produksi dengan total area sebesar 432 meter persegi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada from to chart atau FTC. Nah, untuk FTC ini sendiri digunakan untuk menggambarkan aliran kuantitatif perpindahan material antar departemen. Ini tuh sebelumnya sudah dihitung pada sheet-sheet sebelumnya atau pada modul-modul sebelumnya. Nah, berdasarkan perhitungan from to chart ini, untuk total to yang memiliki nilai cost paling tinggi yaitu H. Nah, H itu sebesar Rp2.524.225.000. Sedangkan untuk total form yang memiliki total cost paling tinggi itu bagian GBBU dengan total cost Rp2.637,419.000. Sehingga untuk total cost keseluruhan yaitu Rp6.236.98.000. Boleh di next. Selanjutnya terdapat initial layout after ARC. Nah, berikut merupakan initial layout setelah melewati beberapa tahap, diantaranya ARC, atau lalu ada ARC normalisasi, UFD, worksheet, dan ARC area allocation diagram sesuai dimensi, sehingga didapatkan initial layout sesuai dimensi dengan total area seperti yang telah dihitung pada sheet sebelumnya. Boleh di next. Nah, untuk final layout di sini terdapat layout final layout yang sudah digambar menggunakan aplikasi. Nah, PT UHappy membuat improvement dalam layout menggunakan metode sebelumnya yaitu ARC dan ARD sesuai dengan workstation-nya yang berhubungan. Dalam menentukan layout ini sendiri memperhatikan biaya dan material improvement. Boleh di next. Nah, untuk database, selanjutnya adalah database. Dari database ini sendiri merupakan sekumpulan tabel-tabel yang berisi data dan merupakan kumpulan dari file atau kolom. Struktur file yang menyusun sebuah database adalah data record dan data file, sehingga database merupakan komponen yang penting dalam sistem informasi. Nah, di next. Nah, pada kerangka database ini terdapat beberapa kerangka, yaitu diantaranya produk log, raw material, dan raw material log. Boleh di next. Lalu, selanjutnya ada user, work in process detail, dan work in process log. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya terdapat desain UI dan UX dari web kami. Untuk UI adalah singkatan dari user interface dan UX yaitu singkatan dari user experience. UX berkaitan dengan kemudahan, kesesuaian, dan efisiensi penggunaan suatu produk oleh pengguna, sedangkan untuk user interface adalah proses optimalisasi desain visual produk digital berdasarkan pendekatan manusia. Berikut merupakan desain UI UX dari login page PT UHappy. Terdapat username dan password yang harus diisi, lalu terdapat tombol submit. Untuk selanjutnya terdapat admin homepage. Berikut merupakan admin homepage dari PT UHappy. Terdapat profil perusahaan, lalu di bagian kanan terdapat tulisan Hello Admin dan terdapat pilihan master data, production, dan report. Untuk selanjutnya, pada admin, pada bagian master data terdapat pilihan produk, WIP, dan raw material. Untuk produk master datanya dapat dilihat pada bagian kanan bawah. Boleh di next. Selanjutnya, untuk WIP produk master datanya dapat dilihat terdapat nama produk, kuantitasnya, dan action-nya.
bisa memperlihatkan detail, edit, dan delete. Lalu untuk raw material master data terdapat nama produk, kuantitas, harga, dan action. Selanjutnya untuk production-nya terdapat pilihan produk arrival, produk departure, raw material arrival, dan raw material departure. Untuk produk arrival-nya dapat dilihat pada bagian kanan bawah. Untuk selanjutnya, produk departure dapat dilihat, terdapat pilihan produk dan kuantitas. Selanjutnya, untuk bagian raw material arrival, terdapat pilihan input material dan juga kuantitasnya. Untuk selanjutnya, raw material departure, terdapat pilihan input material, destination, dan kuantitinya. Lalu, untuk bagian admin report, terdapat pilihan production rate, defect, dan accounting. Selanjutnya, untuk production rate report, dapat dilihat kita bisa menginput produknya, lalu report date-nya, lalu kita dapat memilih select the start date, dan juga select the end date-nya. Selanjutnya, untuk defect report-nya, kita dapat menginput produknya dan report date-nya juga. Untuk selanjutnya terdapat report accounting yang terdiri dari total production value dan total inventor value. Untuk total production value-nya berbentuk harga, lalu juga terdapat product report terdiri dari nama produk, kuantitas, cost of goods sold, selling price, total COGS, total price, dan marginnya. Lalu terdapat inventory report terdiri dari nama inventory-nya, kuantitasnya, harga, dan total harganya. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan pada operator page. Untuk operator page, di bagian kanan atasnya terdapat tulisan Hello Operator WS1, lalu terdapat pilihan raw material arrival, WIP arrival, WIP finish, dan produk finish. Lalu untuk work session raw material arrival-nya terdiri dari material, origin, dan kuantitinya yang diinput untuk operator. Lalu terdapat work session WIP arrival terdiri dari material, origin, dan kuantiti juga. Untuk selanjutnya terdapat workstation with finish terdiri dari material dan kuantiti. Lalu workstation product finish terdiri dari material dan kuantiti juga. Untuk selanjutnya, berikut merupakan production page-nya. Untuk production page-nya terdiri dari pilihan master data, production, dan report-nya. Terdapat juga profil perusahaan pada bagian homepage production staff. Untuk selanjutnya, pada bagian produk arrival, production staff-nya dapat menginput produk dan kuantitinya. Lalu untuk produk departure juga dapat menginput produk dan kuantitinya. Selanjutnya untuk bagian raw material arrival, production staff dapat menginput material, kuantiti, dan juga untuk raw material departure dapat menginput material, destination, dan quantity. Lalu selanjutnya berikut merupakan tampilan web dari PT YouHappy. Selanjutnya merupakan tampilan dari web PT YouHappy. Cara penggunanya, kita harus memasukkan username terlebih dahulu, terus masukkan password yang sudah kita buat. Terus mengklik tombol submit. Dan akan keluar tampilan awal dari PT YouHappy, web PT YouHappy. Terus di sini ada beberapa menu, yaitu pertama master data, production, dan report. Setelah itu master data terdapat produk yang isinya sebagai berikut. Terus WIP proses ya, sebagai berikut tampilannya. Terus raw material
sebagai berikut. Terus terdapat produk arrival dari web ini pertama. Terus produk departure berikut tampilannya. Raw material arrival berikut tampilannya. Terus raw material departure berikut tampilannya. Terus production rate. Terus ada defect juga. Terus accounting. Dan di sini keluar produk report, terus inventory reportnya. Terus kita kembali ke home. Terus untuk cara untuk keluarnya itu tinggal mempencet tombol logout. Terus kita mengganti usernya dengan nama operator 1. Dengan memasukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini terdapatlah tampilan dari home operator WS1. Yang pertama ada tampilan home-nya, terus ada raw material arrival. Di sini ada material, origin, dan quantity-nya, terus tinggal di submit. Terus ada WIP juga. Ada material, origin, dan quantity-nya. Terus ada menu WIP finished. Kita tinggal memasukkan data material, total slicer, terus quantity-nya berapa, terus memencet submit. Terus ada menu produk finished, workstation produk finished. Di sini tinggal memasukkan produk yang sudah terpilih, terus memasukkan quantity-nya, terus memencet tombol submit. Kita kembali ke home. Terus kita kembali logout lagi dan mengganti akun production staff. Dan passwordnya yang kita buat sebelumnya. Pencet tombol submit. Terus di sini ada tampilan menu yaitu master data, produk. Terus ada production arrival. Di sini kita bisa masukkan data produk yang sudah terpilih, terus memasukkan quantity. Habis itu kita tinggal memencet tombol submit. Terus ada produk departure. Di sini kita tinggal memasukkan produk yang sudah terpilih, terus kuantitinya berapa, terus pencet submit. Sama saja dengan cara yang sebelumnya. Terus juga raw material ini kita pilih material yang sudah kita pilih, terus kuantitinya, input quantity dari material tersebut. Dan mencet tombol submit. Terus ada juga menu raw material departure. Di sini kita memasukkan material yang sudah kita pilih, lalu destination-nya di workstation berapa, terus quantity-nya berapa, terus pencet tombol submit. Terus ada report, terus dan kita kembali ke logout. Setelah logout, user akan kembali lagi ke login page dan begitu pun seterusnya harus mengisi kembali username dan passwordnya. Passwordnya setelah yang sebelumnya sudah kita buat untuk masuk kembali ke web. Sekian dari tampilan web SQL PT UHappy. SQL ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain. Web tersebut berisikan sistem informasi untuk para pekerja yang terkait dengan data perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kami FRI 116, dimulai dari praktikum teknik, PTLF, dan juga APSI atau NSIS. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.